dasarnya ialah pandangan atau perspektif yang menolak adanya teori modernisasi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi ialah masalah internal yang dialami dan dihadapi oleh setiap negara. Selain itu, strukturalisme juga menyanggah asumsi teori modernisasi yang menganggap bahwa kemunduran negara-negara dunia ketiga disebabkan oleh faktor internal dengan menyatakan bahwa faktor eksternal dan struktural lah yang menjadi penyebabnya. Strukturalisme pada awalnya digunakan dalam menganalisis kelambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara Amerika Selatan. Strukturalisme juga menyanggah teori keuntungan komparatif bahwa setiap negara wajib fokus melakukan spesialisasi produksi. Strukturalisme menyatakan akan ada satu pihak yang dirugikan dan satu pihak yang diuntungkan dengan berdasarkan teori keuntungan komparatif. Dilihat sekilas, perspektif strukturalisme ini mirip dengan kacamata Marxisme yang berfokus pada dua kelas sosial, yaitu kelas pemilik modal dan alat yang disebut borjuis dan kelas kerja disebut sebagai proletar. Hampir sama dengan Marxisme, perspektif strukturalisme ini sendiri beranggapan bahwa terdapat dua jenis negara di dunia, yaitu negara core dan negara periferi. Negara core adalah negara-negara maju, sedangkan negara periferi ialah negara yang terbelakang atau negara pinggiran. Konsep negara core dan negara periferi ini hadir sebagai efek negatif dari adanya perdagangan bebas atau kapitalisme yang mana adanya ekspor-impor. Negara yang mengekspor dianggap akan diuntungkan, sedangkan negara yang mengimpor disebut akan mengalami ketergantungan dengan negara importir. Dalam asumsi strukturalisme, negara-negara core ini acap kali mengeksploitasi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia negara periferi. Seperti dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia, Indonesia masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap impor bahan baku dari Cina. Saat ini, impor dari negara tirai bambu tersebut mencapai lebih dari 1/4 total impor Indonesia. Hal ini dinilai berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data neraca perdagangan Badan Pusat Statistik BPS yang dirilis tanggal 15 Juni, defisit perdagangan antara Indonesia dan Cina per Mei 2017 mencapai 5,89 miliar US dollar. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Muhammad Syairi Hasbullah mengatakan impor barang konsumsi, bahan baku serta barang modal Indonesia per Mei 2017 meningkat jika dibandingkan dengan Mei 2016. Impor bahan baku tercatat mengalami kenaikan tertinggi yakni 17,63% dari 40,16 miliar US dollar menjadi 47,24 miliar US dollar. Hasbullah mengatakan peningkatan impor bahan baku tersebut didominasi oleh barang-barang yang berasal dari Cina mencapai 13,67 miliar US dollar atau meningkat 26,12%. Impor dari Cina menguasai lebih dari 25% dari total barang impor yang masuk ke Indonesia. Sebenarnya kasus impor dari Cina ini sudah menjadi hal yang biasa sejak zaman dahulu. Sistem perdagangan Indonesia tidak pernah absen dari yang namanya ekspor-impor dari negara tirai bambu ini. Dapat dilihat secara jelas hingga saat ini masih banyak barang-barang atau produk buatan Cina yang mendominasi di Indonesia. Contoh barang yang paling banyak diminati dan terus ada di pasar Indonesia dari Cina adalah barang elektronik. Ini dikarenakan ketidaksiapan industri elektronik Indonesia yang sudah terlihat jelas pada serbuan produk elektronik impor yang terus meningkat, kontribusi ekspor elektronik Indonesia yang terus menurun, dan lambatnya pertumbuhan serbuan elektronik dari dalam negeri. Menurut Ketua Umum Federasi Gabungan Elektronik Rahmat Gobel, ini dapat mengakibatkan sebagian besar produk-produk di pasar domestik adalah hasil assembling atau perakitan. Meskipun ada juga yang manufaktur, tetap saja ada sebagian komponennya yang masih impor. Contohnya kulkas, komponen intinya adalah kompresor, tetapi sampai saat ini masih diimpor. Selanjutnya adalah televisi dengan aplikasi teknologi canggih juga masih tergantung pada pasokan komponen impor hingga 70-80%. Ada permasalahan yang terjadi jika Indonesia terus-menerus mengimpor barang dari Cina. Menurut situs kemenperin.co.id, banjir produk Cina dapat membunuh industri lokal. Sangat sulit sepertinya untuk Indonesia tidak mengimpor bahan baku dari Cina, karena seperti yang telah kita ketahui, hampir seluruh produk Cina memiliki harga yang relatif lebih murah. Sehingga warga Indonesia banyak yang memilih untuk tertarik dengan produk dari negara tersebut dibanding dengan produk lokal maupun produk Eropa. Jika masyarakat Indonesia masih tetap pada produk buatan impor khususnya dari Cina seperti ini, maka semua perusahaan lokal akan tutup dan mengakibatkan pengangguran di Indonesia bertambah kritis. Selain produk elektronik, contoh barang-barang yang masih sangat tinggi yang diimpor dari Cina adalah mesin-mesin atau pesawat mekanik, mesin atau peralatan listrik, besi dan baja, dan bahan kimia organik. Data BPS menyebut impor terbesar dari Cina berupa mesin-mesin atau pesawat mekanik senilai 2,33 miliar US dollar, disusul oleh impor mesin atau peralatan listrik yang mencapai 1,92 miliar US dollar, besi dan baja 645 juta US dollar, dan bahan kimia organik sebesar 368 juta US dollar. Sebagaimana studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, keterkaitan hal tersebut pada strukturalisme pertama kali terdengar pada kata ketergantungan. Teori ketergantungan sendiri identik dengan teori keterbelakangan.
Asumsi dasar dari teori ini menjelaskan bahwa keterbelakangan dimiliki sebab adanya ketergantungan terhadap suatu hal. Menurut perspektif strukturalisme, rasa ketergantungan itu justru menyebabkan kerugian. Dalam studi kasus tersebut, Indonesia memiliki ketergantungan terhadap Cina, maka Indonesia di sini berperan sebagai negara periferi atau sebutan lain bagi negara yang berkembang, pinggiran, dan terbelakang. Lalu Cina di sini berperan sebagai tempat bergantungnya Indonesia atau negara core, disebut juga negara pusat dan maju. Ada kalanya negara core, pusat atau maju ini merasa superior atas negara periferi dan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengeksploitasi si periferi dengan alasan balas budi atau yang lainnya. Negara core atau pusat tadi menjadi kekuatan ekonomi politik dominan karena keunggulannya di bidang permodalan, teknologi, dan akses pasar global. Dalam sini juga termasuk bagian barang elektronik. Sesuai dengan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa impor yang paling diminati dari Cina adalah barang elektronik itu sendiri. Aktivitas impor ini menyebabkan kerugian terhadap Indonesia. Beberapanya ialah mematikan bisnis lokal, kurangnya apresiasi terhadap suatu inovasi, dan akhirnya terkena hambatan industri. Kali kita melihat karya anak bangsa yang kurang diapresiasi oleh masyarakat kita sendiri karena harganya cukup mahal, atau alasan-alasan lainnya. Hal ini dikarenakan kita terbiasa menggunakan produk luar, khususnya dari Cina, yang memiliki harga murah dan kualitas yang lumayan. Maka dari itu, pemecahan masalah yang dilakukan untuk mengembangkan negara kita ini, salah satunya ialah mempercepat industrialisasi, agar impor terhadap barang elektronik dapat dikurangi dan ekspor kita dapat meningkat. Selain itu, masih berkaitan dengan kasus di atas tetapi tidak dijelaskan secara eksplisit. Bentuk lain dari kerugian ekspor impor ke Cina ini ialah ekspor bahan tambang yang dilakukan oleh Indonesia. Barang tambang sendiri bisa kita gunakan menjadi salah satu bahan pengembangan industri, agar Indonesia semakin baik ke depannya. Namun, dengan adanya ekspor tersebut, barang tambang di Indonesia akan semakin berkurang, dan justru industri di Cina ataupun negara lain yang mendapatkan tambang tersebut akan semakin meningkat dan baik ke depannya. Jelas sekali terlihat bahwa tindakan ini merupakan eksploitasi yang terjadi dengan kedok hubungan kerjasama ekonomi ekspor-impor, dan tampaknya negara kita, Indonesia, belum terlalu menyadari hal ini sebab masih banyak negara lain yang juga mengeksploitasi tambang kita untuk keuntungan mereka sendiri. Oleh karena itu, solusi lain dari mempercepat industrialisasi adalah perbaikan kebijakan, struktur, dan hubungan internasional baik dari segi ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dampak dari ketergantungannya. Berdasarkan keterkaitan di atas, jika masih terus terjadi adanya ketergantungan impor-ekspor antar negara periferi, yaitu negara Indonesia, dan negara core, yaitu Cina, maka akan terjadinya kerugian yang terjadi pada negara periferi. Karena dari ketergantungan tersebut dapat memberikan dampak bagi kedua negara. Dampak bagi negara Cina, yaitu dengan ketergantungan impor oleh negara Indonesia, tentunya akan menguntungkan dan menambah perekonomian negara Cina. Sebaliknya, dampak bagi negara Indonesia sendiri dalam kasus ini akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan. Karena jika masyarakat Indonesia masih tetap tergantung pada produk buatan impor, khususnya dari Cina seperti kasus di atas, maka sangat memungkinkan semua perusahaan lokal di negara Indonesia akan tutup dan mengakibatkan angka pengangguran di Indonesia makin bertambah kritis. Dan juga dilihat dari contoh kasus keterkaitan di atas, jika semakin banyaknya angka impor dari negara core yaitu negara Cina ini juga bisa menyebabkan matinya produk lokal dari negara periferi yaitu negara Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari ketergantungan kerjasama dua negara tersebut memiliki kondisi di mana adanya zero sum, yaitu terjadinya kerugian dari satu negara periferi yaitu negara Indonesia.